baik, Om Swastiastu. Terima kasih atas waktu yang sudah diberikan kepada kelompok kami. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan materi mengenai isu seputar konsolidasi. Next. Adapun anggota dari kelompok kami yaitu yang pertama, Ninyoman Trisna Apriliani dengan NIM 2017 051 008. Yang kedua, Kadalia Meliana dengan NIM 2017 051 022. Yang ketiga, Niwayan Yunia Astini dengan NIM 2017 051 023. Yang keempat, Kadek Dwi Apriantini dengan NIM 2017 051 031. Dan yang kelima, Nilo Ayu Komang Prestianingsih dengan NIM 2017 051 031. Next. Adapun bahasan pokok pada pertemuan kali ini yaitu yang pertama, perubahan dalam bagian kepemilikan entitas induk. Yang kedua, akuisisi pada periode interim. Yang ketiga, isu konsolidasi lainnya. Next. Untuk mengefisiensikan waktu, materi yang pertama terkait perubahan dalam bagian kepemilikan entitas induk akan dijelaskan oleh saya sendiri. Next. Perubahan dalam bagian kepemilikan entitas induk. Dalam praktiknya, bagian kepemilikan entitas induk dapat berubah baik meningkat ataupun turun. Perubahan tersebut dapat terjadi karena aktivitas yang dilakukan entitas induk seperti penambahan pembelian atas saham atau penjualan sebagian saham entitas anak oleh entitas induk. Dalam hal ini, perubahan dalam bagian kepemilikan entitas induk dapat berdampak terhadap pengendalian yang dimiliki. Hal ini dapat terjadi akibat entitas induk membeli atau menjual entitas anak secara signifikan. Akibat transaksi ini dapat mengakibatkan diperolehnya atau hilangnya pengendalian. SAK 65/2014, laporan keuangan konsolidasian menyatakan bahwa keuntungan atau kerugian yang dihasilkan dari hilangnya pengendalian diakui di laba rugi. Yang mana dalam kondisi lain, perubahan dalam bagian kepemilikan entitas induk dapat tidak berdampak terhadap pengendalian yang dimiliki. SAK 65/2014 mengatur bahwa perubahan dalam bagian kepemilikan entitas induk pada entitas anak yang tidak mengakibatkan hilangnya pengendalian entitas induk pada entitas anak diperlakukan sebagai transaksi ekuitas. Di mana transaksi ekuitas yang dimaksud di sini adalah transaksi dengan pemilik dalam kapasitasnya sebagai pemilik, sehingga tidak ada keuntungan atau kerugian yang diakui dalam laporan laba rugi. Nah, dalam hal ini penghasilan kooperatif lain tetapi langsung diakui ke ekuitas. Next. Perubahan kepemilikan akibat aktivitas pada entitas induk. Perubahan bagian kepemilikan dapat terjadi akibat aktivitas yang dilakukan oleh entitas induk seperti misalnya membeli kepemilikan tambahan atau menjual sebagian kepemilikan pada pihak lain. Entitas induk mengakuisisi saham tambahan dari pihak ketiga, yang mana entitas induk dapat menambahkan bagian kepemilikan atas entitas anak. Jika sebelumnya induk telah memperoleh pengendalian, maka penambahan bagian kepemilikan tersebut tidak mengubah substansi pengendalian entitas induk. Menurut PSAK 65 tahun 2014, perubahan dalam bagian kepemilikan induk pada entitas anak yang tidak mengakibatkan hilangnya pengendalian entitas induk pada entitas anak adalah transaksi ekuitas. Next. Berikut merupakan contoh dari entitas induk mengakuisisi saham tambahan dari pihak ketiga. PT Induk membeli kepemilikan atas saham PT Anak sebesar 60% yang diperoleh pada 2 Januari 2015. Pada saat itu, PT Induk membayar sebesar 420 juta, yaitu sebesar proporsi nilai aset bersih PT Anak. Komposisi ekuitas atau aset bersih PT Anak saat ini itu terdiri dari saham biasa dan saldo laba. Masing-masing senilai 500 juta dan 200 juta. Pada saat pada tanggal 31 Desember 2016, PT Induk membeli tambahan saham PT Anak dari pihak ketiga sebesar 30% dengan membayar 250 juta. PT Anak melaporkan laba dan mengumumkan dividen selama tahun
masing-masing sebesar 50 juta dan 30 juta. Dampak dari pembelian oleh PT Induk adalah meningkatnya kepemilikan PT Induk menjadi 90% dan turunnya kepemilikan non-pengendali menjadi 10%. Jika PT Induk menggunakan metode ekuitas atas investasinya pada PT Anak, maka PT Induk harus menyesuaikan nilai tercatat investasinya menjadi 90% dari aset bersih PT Anak pada tanggal 31 Desember 2015. Nilai aset bersih PT Anak tanggal 31 Desember 2015 adalah nilai awal tahun ditambah laba bersih dan dikurang dividen tahun 2015, yaitu sejumlah 720 juta. Yang mana angka 720 juta ini didapat dari 700 juta ditambah 50 juta dikurang 30 juta. Nah, perhitungan atas contoh tersebut dapat dihitung dengan nilai aset bersih PT Anak tanggal 31 Desember 2015 sejumlah 720 juta, kemudian tambahan kepemilikan sebesar 30%, penambahan nilai tercatat investasi sebesar 216 juta, imbalan dibayarkan atas 30% kepemilikan sebesar 250 juta, sehingga didapatkan selisih sebesar 34 juta. Next, selisih dari 34 juta yang diperoleh tadi tidak boleh diakui sebagai kerugian pada laba rugi, tetapi pada ekuitas, karena merupakan transaksi ekuitas. Jumlah yang dicatat oleh PT Induk saat pembelian adalah investasi di debit sebesar 216 juta, ekuitas di debit sebesar 34 juta, dan kas di kredit sebesar 250 juta. Nah, dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasian diperlukan perhitungan sebagai berikut. Nah, di sini terdapat perhitungan jurnal eliminasi di mana tabel 8.1 perhitungan jurnal eliminasi tersebut menunjukkan bahwa pada baris penambahan nilai investasi bertambah sebesar 216 juta. Sementara saham biasa dan saldo laba tidak ada perubahan. Agar jumlah pada nilai tersebut menjadi 0, maka nilai kepentingan non-pengendali dikurangi sebesar 216 juta. Nilai akhir kepentingan pengendali disesuaikan untuk mencerminkan perubahan kepemilikan relatifnya pada entitas anak menjadi 10%, sehingga nilainya menjadi 72 juta. Pengakuan laba dan dividen PT Anak tahun 2015 masih sebesar 60%. Hal tersebut dikarenakan penambahan 30% tersebut dilakukan pada akhir tahun. Next. Berdasarkan tabel 8.1 mengenai jurnal eliminasi tadi, berikut ini jurnal eliminasi yang diperlukan. Yang mana saham biasa sebesar 500 juta di debit, saldo laba sebesar 200 juta di debit, bagian laba atas PT Anak sebesar 30 juta di debit, bagian laba non pengendali sebesar 20 juta di debit, sementara dividen diumumkan sebesar 30 juta di kredit, investasi pada PT Anak sebesar 648 juta di kredit, kepentingan non pengendali sebesar 72 juta di kredit. Next. Entitas induk menjual sebagian saham pada pihak ketiga, di mana entitas induk juga dapat menjual bagian kepemilikan atas entitas anak, yang mana sebelumnya entitas induk telah memperoleh pengendalian. Akibatnya, penjualan tersebut substansi pengendalian dapat hilang atau tetap ada. Dalam situasi tidak hilangnya pengendalian, misalnya kepemilikan 80% menjadi 60%. PSAK 65 tahun 2014 dalam hal ini mensyaratkan perubahan dalam bagian kepemilikan induk dan entitas anak yang tidak mengakibatkan hilangnya pengendalian entitas induk pada entitas anak tersebut sebagai transaksi ekuitas. Yang mana ketika proporsi ekuitas yang dimiliki oleh kepentingan non-pengendali berubah, entitas induk menyesuaikan jumlah tercatat kepentingan non-pengendali dan kepentingan non-pengendali untuk mencerminkan perubahan kepemilikan relatif dalam entitas anak. Dalam hal ini, entitas induk secara langsung mengakui dalam ekuitas
setiap perbedaan antara jumlah tercatat kepentingan pengendali yang disesuaikan dan nilai wajar imbalan yang diterima serta mengatribusikannya kepada pemilik entitas induk. Next. Berikut merupakan contoh dari entitas induk menjual sebagian saham pada pihak ketiga. PT Induk membeli saham PT Anak sebesar 80%. Pada 2 Januari 2015, pada saat itu PT Induk membayar 560 juta, yaitu sebesar proporsi nilai aset bersih PT Anak. Komposisi ekuitas PT Anak saat itu terdiri dari saham biasa dan saldo laba, masing-masing senilai 500 juta dan 200 juta. Pada tanggal 31 Desember 2015, PT Induk menjual sebagian kepemilikannya atas saham PT Anak ke pihak ketiga dengan menerima imbalan sebesar 150 juta. Akibat penjualan ini, kepemilikan PT Induk menjadi 60%. PT Anak melaporkan laba dan mengumumkan dividen selama tahun 2015 masing-masing sebesar 50 juta dan 30 juta. Dampak dari pembelian oleh PT Induk adalah meningkatnya kepemilikan dan pengendali menjadi 40% saja. Jika PT Induk menggunakan metode ekuitas atas investasi pada PT Anak, maka PT Induk harus menyesuaikan nilai tercatat investasi menjadi 60% dari aset bersih PT Anak pada tanggal 31 Desember 2015. Nilai aset bersih PT Anak tanggal 31 Desember 2015 terdiri dari nilai awal tahun ditambah laba bersih dan dikurangi dividen tahun 2015, yaitu sebesar 720 juta. Yang didapat dari 700 juta ditambah 50 juta dikurang 30 juta. Nah, perhitungan atas contoh di atas dapat dihitung dengan nilai aset bersih PT Anak tanggal 31 Desember 2015 sejumlah 720 juta, penjualan kepemilikan sebesar 20%, penurunan nilai tercatat investasi sebesar 144 juta, imbalan diterima atas 20% kepemilikan sebesar 160 juta, sehingga didapatkan selisih sebesar 16 juta. Next. Baik, untuk presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, dipersilahkan. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu yang lanjutannya, yaitu selisih 16 juta tidak boleh diakui sebagai keuntungan di laba rugi, tetapi pada ekuitas merupakan transaksi ekuitas. Jurnal yang dicatat oleh PT Induk saat penjualan adalah 31 Desember 2015, kas di sebelah debit sebesar 160 juta, investasi pada PT Anak di kredit sebesar 144 juta, dan ekuitas atau tambah modal disetor di kredit sebesar 16 juta. Ini merupakan jurnal mencatat pelepasan investasi. Dalam menyusun laporan keuangan konsolidasi diperlukan perhitungan sebagai berikut, yaitu tabel 8.2 perhitungan jurnal eliminasi. Pada tabel titik 2 menunjukkan bahwa pada baris penjualan nilai investasi berkurang 144 juta, sementara saham biasa dan saldo laba tidak mengalami perubahan. Agar jumlah pada baris tersebut bernilai 0, maka nilai kepentingan non-pengendali ditambah sebesar 144 juta. Nilai akhir kepentingan non-pengendali disesuaikan untuk mencerminkan perubahan kepemilikan relatifnya dalam identitas anak menjadi 40%, sehingga nilainya menjadi 288 juta atau 40% dikali 720 juta. Pengakuan pada laba dan dividen PT Anak tahun 2015 masih sebesar 80% karena penjualannya 20% dilakukan di akhir tahun. Next. Berdasarkan tabel 8.2 yang tadi, yaitu berikut ini jurnal eliminasi yang diperlukan, di mana di bagian debit terdapat saham biasa sebesar 500 juta, saldo laba sebesar 200 juta, bagian laba atas PT Anak sebesar 40 juta, dan bagian laba non-pengendali sebesar 40 juta. Dan di sebelah kredit, yaitu dividen diumumkan sebesar 30 juta,
investasi pada PT Anak sebesar 432 juta, dan kepentingan non-pengganti sebesar 288 juta. Di sini merupakan jurnal mengeliminasi ekuitas dan investasi pada PT Anak. Next. Perubahan kepemilikan akibat aktivitas pada entitas anak. Perubahan bagian kepemilikan dapat terjadi akibat aktivitas yang dilakukan oleh entitas anak, seperti membeli saham Triasur dari entitas induk atau pihak lain dan menerbitkan tambahan saham atau right issues kepada entitas induk ataupun pihak lain. Entitas anak menerbitkan tambahan saham kepada entitas induk. Entitas anak dapat menerbitkan tambahan saham ketika membutuhkan suntikan dana baru. Saham tambahan yang diterbitkan dapat dibeli oleh entitas induk atau pihak lain. Jika dibeli seluruhnya oleh entitas induk, maka presentasi kepemilikan entitas induk akan meningkat, sedangkan presentasi kepemilikan non-pengendali akan berkurang. Akibat penerbitan tersebut, substansi pengendalian akan tetap ada karena peningkatan kepemilikan entitas induk. Dalam situasi ini tidak hilangnya pengendalian. PSAK 65 tahun 2014 mensyaratkan perubahan dalam bagian kepemilikan induk pada entitas anak tersebut sebagai transaksi ekuitas. Next. Berikut contoh 8.3 entitas anak menerbitkan tambahan saham kepada entitas induk. PT Induk membeli 350.000 lembar dari 500 lembar saham beredar PT Anak pada 2 Januari 2015. Pada saat itu, PT Induk membayar 490 juta, yaitu sebesar proporsi nilai aset bersih PT Anak komposisi ekuitas atau aset bersih PT Anak saat itu terdiri dari saham biasa dan saldo laba, masing-masing senilai 500 juta dan 200 juta. Saham PT Anak memiliki nilai nominal atau par yaitu 1.000. Pada tanggal 31 Desember 2015, PT Anak menerbitkan tambahan 100.000 lembar saham kepada PT Induk seharga Rp 1.200 per lembar. PT Anak melaporkan laba dan mengumumkan dividen selama tahun 2015, masing-masing sebesar 50 juta dan 30 juta. Dampak dari penerbitan tersebut adalah semakin meningkatnya kepemilikan PT Induk menjadi 75% atau 450 lembar per 600.000 lembar. Rinciannya ditujukan pada tabel 8.3, yaitu perhitungan presentasi kepemilikan. Next. Penerbitan tambahan saham tersebut akan meningkatkan ekuitas PT Anak senilai 120 juta, yaitu 1.200 dikali 100.000 lembar. Jurnal yang dibuat PT Anak saat penerbitan adalah pada tanggal 31 Desember 2015, yaitu kas di sebelah debit yaitu 120 juta, saham biasa di sebelah kredit yaitu 100 juta, dan tambahan modal setor di sebelah kredit yaitu 20 juta. Ini merupakan jurnal mencatat penerbitan saham tambahan atau right issue. Jika PT Induk mencatat investasinya dengan metode ekuitas, maka presentasi kepemilikan PT Induk dan juga bertambahnya ekuitas PT Anak menyebabkan nilai tercatat investasi harus disesuaikan dengan kondisi terkini. Perhitungan atas penyajian tersebut dapat dilihat pada tabel 8.4, yaitu perhitungan nilai tercatat investasi. Next. Pada perhitungan nilai tercatat investasi terdapat selisih yaitu 126 juta. Selisih 126 juta ini disesuaikan dengan menambah nilai tercatat investasi dan selisih antara nilai tersebut dengan jumlah yang dibayarkan yaitu sebesar 120 juta. Tidak boleh diakui sebagai keuntungan pada laba rugi, tetapi ekuitas karena merupakan transaksi ekuitas. Jurnal yang dicatat oleh PT Induk atas penyesuaian tersebut adalah pada tanggal 31 Desember 2012 di sebelah debit yaitu investasi pada PT Anak sebesar 126 juta, di sebelah kredit yaitu terdapat akun kas sebesar 120 juta dan akun ekuitas yaitu tambahan modal di setor sebesar 6 juta. Ini merupakan jurnal mencatat investasi tambahan. Dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasian diperlukan perhitungan sebagai berikut.
yaitu pada tabel 8.5 terdapat perhitungan jurnal eliminasi. Tabel 8.5 ini menunjukkan bahwa pada baris penerbitan saham, nilai investasi bertambah sebesar 126 juta, sementara pada sisi kanan setelah tanda sama dengan yaitu bertambah 120 juta atau 100 juta ditambah 20 juta. Agar jumlah pada baris tersebut bernilai 0, maka nilai kepentingan nol pengendali dikurang sebesar 6 juta. Nilai akhir kepentingan nol pengendali disesuaikan untuk mencerminkan perubahan kepemilikan relatifnya dalam entitas anak menjadi 25%, sehingga nilainya menjadi 210 juta atau 25% dikali 840 juta. Pengakuan laba dan dividen PT Anak tahun 2015 masih sebesar 70%, karena perubahan menjadi 75% terjadi di akhir tahun. Next. Berdasarkan tabel 8.5, berikut jurnal eliminasinya. Yang diperlukan yaitu pada di sisi debit, yaitu terdapat akun saham biasa sebesar 500 juta, akun tambahan modal di setor sebesar 20 juta, saldo laba sebesar 200 juta, bagian laba atas PT Anak sebesar 35 juta, dan bagian laba non-pengendali sebesar 15 juta. Sedangkan di sisi kredit yaitu terdapat akun dividen diumumkan sebesar 30 juta, investasi pada PT Anak sebesar 630 juta, dan kepentingan non-pengendali sebesar 210 juta. Berikut ini merupakan jurnal eliminasi ekuitas dan investasi pada PT Anak. Next. Berikutnya itu entitas anak menjual saham tambahan kepada pihak ketiga. Selain kepada entitas induk, entitas anak juga dapat menerbitkan tambahan saham ketiga. Jika dibeli seluruhnya oleh pihak ketiga, maka presentasi kepemilikan entitas induk akan turun, sedangkan presentasi kepemilikan non-pengendali akan naik. Akibat penerbitan tersebut, substansi pengendalian entitas induk bisa hilang atau tetap ada karena penurunan kepemilikan entitas induk. Pembahasan jika transaksi yang sama menyebabkan hilangnya pengendalian dapat dilihat pada Appendix A dan B. Berikut contoh 8.4 entitas anak menerbitkan tambahan saham kepada pihak ketiga. PT Induk membeli 400.000 lembar dari 500.000 lembar saham beredar PT Anak pada 2 Januari 2015. Pada saat itu, PT Induk membayar 560 juta, yaitu sebesar proporsi nilai aset bersih PT Anak. Komposisi ekuitas atau aset bersih PT Anak saat itu terdiri dari saham biasa dan saldo laba, masing-masing senilai 500 juta dan 200 juta. Saham PT Anak memiliki nilai nominal atau par yaitu 1.000. Pada tanggal 31 Desember 2015, PT Anak menerbitkan tambahan 125.000 lembar saham kepada pihak ketiga seharga 1.200 per lembar. PT Anak melaporkan laba dan mengumumkan dividen selama tahun 2015, masing-masing sebesar 50 juta dan 30 juta. Dampak dari penerbitan tersebut adalah turunnya kepemilikan PT Induk menjadi 64%. Next. Yaitu 64% yang terdapat yaitu 400.000 lembar per 625.000 lembar dengan rincian pada tabel 8.6 yaitu rinciannya sebagai berikut. Tabel 8.6 tentang perhitungan persentase kepemilikan. Baik, sekian dari presentasi saya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, terima kasih untuk kesempatannya. Saya akan melanjutkan materi dari teman saya Trisna, yaitu penerbitan tambahan saham tersebut akan meningkatkan ekuitas PT Anak senilai 150 juta, didapat dari 1.200 dikali dengan 125.000 lembar. Jurnal yang dibuat oleh PT Anak saat penerbitan adalah yaitu 31 Desember 2015, kas debit sebesar 150 juta, saham biasa di kredit sebesar 125 juta, dan tambahan modal di setor di kredit sebesar 25 juta. Jurnal ini digunakan untuk mencatat penerbitan saham tambahan. Next. Jika PT Induk mencatat investasinya dengan metode ekuitas, maka dengan
berkurangnya persentase kepemilikan PT induk dan bertambahnya ekuitas pada PT anak menyebabkan nilai tercatat investasi harus disesuaikan dengan kondisi terkini. Adapun untuk perhitungan yang tercatat pada nilai investasi sudah tercatat dalam slide pada tabel tersebut. Nah, di mana untuk selisih 19.200.000 disesuaikan dengan menurunkan nilai tercatat investasi dan tidak boleh diakui sebagai kerugian pada laba rugi, tetapi ekuitas karena merupakan transaksi ekuitas jurnal yang dicatat oleh PT Induk atas penyesuaian tersebut adalah pada tanggal 31 Desember 2015, ekuitas atau tambahan modal di setor PT Induk didapat sebesar 126 juta dan investasi pada PT Anak dikredit sebesar 126 juta. Jurnal ini digunakan untuk mencatat penyesuaian nilai tercatat investasi. Next. Perlu diingat bahwa tambahan modal di setor pada jurnal di atas adalah milik PT Induk, karena penjualan dilakukan oleh PT Induk jika saldo tambahan modal di setor PT Induk sebelumnya tidak ada atau cukup, maka disesuaikan pada saldo laba. Dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasian diperlukan perhitungan sebagai berikut, yaitu perhitungan jurnal eliminasi. Pada tabel 8.8 menunjukkan bahwa pada baris penerbitan saham, nilai investasi berkurang sebesar Rp 19.200.000, sementara pada sisi kanan bertambah 150 juta, atau didapat dari 125 juta ditambah dengan 25 juta. Agar jumlah pada baris tersebut bernilai 0, maka nilai kepentingan non-pengendali ditambah sebesar 169.200.000. Nilai akhir kepentingan non-pengendali disesuaikan untuk mencerminkan perubahan kepemilikan relatifnya dalam entitas anak menjadi 36%. Sehingga nilainya menjadi 313.200.000. Itu didapat dari 36% dikali dengan 870 juta. Pengakuan laba dan dividen PT Anak tahun 2015 masih sebesar 80% karena perubahan menjadi 61% terjadi di akhir tahun. Next. Berdasarkan tabel 8.8 berikut jurnal eliminasi yang diperlukan, yaitu saham biasa didapat sebesar 625 juta, tambahan modal di setor yaitu sebesar 25 juta, di debit saldo laba didapat sebesar 200 juta, bagian laba atas PT Anak didapat sebesar 40 juta, bagian laba non pengendali didapat sebesar 10 juta, dan dividen diumumkan dikredit sebesar 30 juta, investasi pada PT Anak investasi pada PT Anak dikredit sebesar 556.800.000 dan kepentingan non pengendali dikredit sebesar 313.200.000. Entitas anak membeli saham treasury dari entitas induk. Entitas anak dapat membeli saham treasury dengan alasan tertentu. Saham treasury dapat dibeli dari entitas induk atau oleh pihak lain. Jika dibeli seluruhnya dari entitas induk, maka persentase kepemilikan entitas induk akan turun, sedangkan persentase kepemilikan non-pengendali akan naik akibat pembelian tersebut. Substansi pengendalian dapat tetap ada atau hilang karena turunnya kepemilikan entitas induk. Next. Contoh 8.5, entitas anak membeli saham treasury dari entitas induk, yaitu pada PT Induk membeli 350.000 lembar dari 500 lembar saham beredar PT Anak pada 2 Januari 2015. Pada tanggal 31 Desember 2015, PT Anak membeli saham treasury 100.000 lembar saham dari PT Induk seharga 1.200 per lembar. PT laporkan laba dan mengumumkan dividen selama tahun 2015 masing-masing sebesar 50 juta dan 30 juta. Dampak dari pembelian saham treasury tersebut adalah menurunnya kepemilikan PT Induk menjadi 62,5% atau didapat dari 250.000 lembar per 400.000 lembar. Rinciannya ditunjukkan pada tabel 8.9, yaitu adalah perhitungan persentase kepemilikan. Next.
Pembelian saham treasury tersebut akan menurunkan ekuitas PT Anak senilai 120 juta didapat dari 1.200 dikali dengan 100.000 lembar. Jurnal yang dibuat oleh PT Anak saat penerbitan adalah pada tanggal 31 Desember 2015, saham treasury didebit sebesar 120 juta dan kas dikredit sebesar 120 juta. Jurnal ini digunakan untuk mencatat pembelian saham treasury. Jika PT Induk mencatat investasinya dengan metode ekuitas, maka dengan turunnya persentasi kepemilikan PT Induk dan berkurangnya ekuitas PT Anak, nilai tercatat investasi harus disesuaikan dengan kondisi terkini. Penyesuaian tersebut dapat dilihat pada tabel 8.10, yaitu tentang perhitungan nilai tercatat investasi. Next. Jurnal yang dicatat oleh PT Induk atas penyesuaian tersebut adalah pada tanggal 31 Desember 2015, kas didebit sebesar 120 juta, ekuitas atau tambahan modal disetor didebit sebesar 9 juta, dan investasi pada PT Anak dikredit sebesar 129 juta. Jurnal ini digunakan untuk mencatat penyesuaian nilai tercatat investasi. Dalam penyusunan laporan keuangan, konsolidasian diperlukan perhitungan sebagai berikut, yaitu perhitungan tentang jurnal eliminasi. Next. Tabel 8.11 menunjukkan bahwa pada baris pembelian saham treasury, nilai investasi berkurang sebesar 129 juta. Sementara itu, pada sisi kanan atau saham treasury, terdapat pengurangan sebesar 120 juta. Agar jumlah pada baris tersebut bernilai 0, maka nilai kepentingan non-pengendali ditambah sebesar 9 juta. Nilai akhir kepentingan non-pengendali disesuaikan untuk mencerminkan perubahan kepemilikan relatifnya dalam entitas anak menjadi 37,5%, sehingga nilainya menjadi 225 juta, atau 37,5% dikali dengan 600 juta. Pengakuan laba dan dividen PT Anak tahun 2015 masih sebesar 70%, karena perubahan menjadi 62,5% terjadi di akhir tahun. Berdasarkan tabel 8.11, berikut adalah jurnal yang diperlukan, yaitu di mana saham biasa didebit sebesar 500 juta, saldo laba didebit sebesar 200 juta, bagian laba atas PT Anak didebit sebesar 35 juta, bagian laba non-pengendali didebit sebesar 15 juta, dan dividen diumumkan dikredit sebesar 30 juta, investasi pada anak dikredit sebesar 375 juta, kepentingan non-pengendali dikredit sebesar 225 juta, saham treasury dikredit sebesar 120 juta. Jurnal ini digunakan untuk mengeliminasi ekuitas dari investasi pada PT Anak. Entitas anak membeli saham treasury dari pihak ketiga. Nah, saham treasury juga dapat dibeli dari pihak ketiga. Jika dibeli seluruhnya dari pihak ketiga, maka presentasi kepemilikan entitas induk akan naik, sedangkan presentasi kepemilikan non-pengendali akan turun. Akibat pembelian tersebut, substansi pengendalian tetap karena meningkatnya kepemilikan entitas induk dalam situasi tidak hilangnya pengendalian. Next. Contoh 8.6, entitas anak membeli saham treasury dari pihak ketiga, yaitu PT Induk membeli 350.000 lembar dari 500.000 lembar saham beredar PT Anak pada tanggal 2 Januari 2015. Pada saat itu, PT Induk membayar 560 juta, yaitu sebesar proporsi nilai aset bersih PT Anak komposisi ekuitas atau aset bersih PT Anak saat itu. Terdiri dari saham biasa dan saldo laba, masing-masing senilai 500 juta dan 200 juta. Saham PT Anak memiliki nilai nominal sebesar 1.000. Pada tanggal 31 Desember 2015, PT Anak membeli 100.000 lembar saham treasury dari pihak ketiga seharga 1.200 per lembar. PT Anak melaporkan laba dan mengumumkan dividen selama tahun 2015 masing-masing sebesar 50. Dampak dari
Pembelian saham treasury tersebut adalah meningkatnya kepemilikan PT Induk menjadi 87,5% atau 350 ribu lembar dibagi dengan 400 ribu lembar. Rinciannya ditunjukkan pada tabel 8.12, yaitu tentang perhitungan persentase kepemilikan. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, tadi kan mengenai kan materi mengenai yang sudah itu jika PT Induk mencatat investasinya persentase kepemilikan ekuitas PT Anak sesuaikan kondisi terkini tersebut dapat dilihat pada tabel 8.13, yaitu perhitungan nilai tercatat investasi. Nah, dalam perhitungan tersebut, selisih 21 juta. Nah, selisih ini disesuaikan dengan nambah nilai tercatat investasi dan tidak boleh bagi, tetapi pada ekuitas, karena merupakan tercatat Induk atas penyesuaian tersebut adalah saham treasury di debit sebesar 120 juta, kas di kredit sebesar 120 juta. Merupakan jurnal untuk mencatat penyesuaian nilai tercatat investasi. Kemudian, dalam penyusunan laporan konsolidasian diperlukan perhitungan sebagai berikut, yaitu perhitungan jurnal eliminasi. Nah, dalam tabel 8.14 tersebut menunjukkan bahwa pada baris pembelian saham treasury, nilai investasi bertambah sebesar 21 juta. Sementara pada sisi kanan sebesar 10 juta. Nah, agar jumlah pada baris tersebut bernilai 0, maka nilai kepentingan non-pengendali dikurangi sebesar 141 juta. Nilai akhir kepentingan non-pengendali disesuaikan untuk mencerminkan perubahan kepemilikan relatifnya dalam entitas anak menjadi 12,5%, sehingga nilainya menjadi 75 juta. Ini didapatkan dari 12,5% dikali dengan 600 juta. Kemudian pengebah dan dividen PT Anak tahun 2015 masih sebesar 70%, karena perubahannya menjadi 87,5% terjadi di akhir tahun. Nah, berdasarkan tabel 8.14 tersebut, berikut ini jurnal eliminasi yang diperlukan, yaitu saham biasa di debit sebesar 500 juta, saldo laba 200 juta, bagian laba atas PT Anak 35 juta, dan bagian laba non-pengendali 15 juta. Sedangkan di sisi debit, terdapat akun dividen diumumkan sebesar 30 juta, investasi pada PT Anak 525 juta, kepentingan non-pengendali 75 juta, dan saham treasury sebesar 120 juta. Ini merupakan jurnal untuk mengeliminasi ekuitas dan investasi pada PT Anak. Materi selanjutnya adalah akuisisi pada periode interim. Dalam praktiknya, akuisisi saham dapat terjadi kapanpun sepanjang tahun atau periode interim, karena akuisisi adalah keputusan strategi perusahaan yang dapat terjadi setiap saat. Nah, akuisisi oleh entitas induk atas entitas anak yang terjadi pada periode interim berdampak terhadap penyusunan laporan keuangan konsolidasian. Berdasarkan PSAK 65 tahun 2014, entitas induk memasukkan penghasilan dan beban entitas anak dalam laporan keuangan konsolidasian mulai dari diperolehnya pian sampai dengan tanggal ketika entitas kehilangan pengendalian atas entitas anak. Berikut ini merupakan contoh akuisisi pada periode interim. PT Induk mengakuisisi 80% kepemilikan atas saham PT Anak pada tanggal 1 April 2015 senilai 600 juta. Berdasarkan laporan keuangan PT Anak per 31 Desember 2014, komposisi ekuitas terdiri dari saham biasa dan saldo laba yang masing-masing sebesar 500 juta dan 200 juta. Hasil operasi dan dividen yang dibagikan oleh PT Anak selama tahun 2015 adalah sebagai berikut. Pendapatan pada periode 1 Januari sampai 31 Maret sebesar 335 juta, pada 1 April sampai 31 Desember sebesar 90 juta, dan pada tahun 2015 total pendapatannya menjadi 125 juta. Kemudian beban pada periode 1 Januari sampai 31 Maret sebesar 20 juta,
1 April sampai 31 Desember sebesar 55 juta, dan sehingga 2015 total bebannya menjadi 75 juta. Kemudian laba pada periode 1 Januari sampai 31 Maret sebesar 115 juta, 1 April sampai 31 Desember sebesar 35 juta, dan pada tahun 2015 total labanya menjadi 50 juta. Kemudian dividen pada periode 1 Januari sampai 31 Maret sebesar 10 juta, 1 April sampai 31 Desember sebesar 20 juta, sehingga pada tahun 2015 dividennya menjadi 30 juta. Nah, pada saat akuisisi, seluruh nilai tercatat aset dan liabilitas PT Anak sama dengan nilai wajarnya, kecuali mesin yang nilai wajarnya lebih tinggi sebesar 10 juta. Mesin memiliki sisa umur ekonomis selama 5 tahun. Nilai wajar kepentingan non-pengendali saat akuisisi adalah sebesar 150 juta. Perhitungan nilai ekuitas PT Anak pada tanggal 1 April atau periode interim, yaitu ekuitas pada 1 Januari 700 juta, laba prakuisisi sebesar 15 juta, kemudian dividen prakuisisi sebesar 10 juta, sehingga ekuitas pada tanggal 1 April sebesar 705 juta. Untuk perhitungan goodwill saat akuisisi, yaitu biaya perolehan ditambah dengan nilai wajar non-pengendali sebesar 750 juta, dikurangi dengan nilai tercatat ekuitas saat akuisisi, sehingga didapatkan selisih sebesar 45 juta. Untuk alokasinya, yaitu mesin sebesar 10 juta dengan amortisasi per tahun 2 juta, sehingga goodwill menjadi 35 juta. Kemudian tabel perhitungan yang membagi kepentingan pengendali dan non-pengendali atas ekuitas PT Anak dapat dilihat pada tabel 8.15 yang sudah tersedia di PowerPoint. Pada tabel 8.15, pendapatan, beban, dan dividen PT Anak prakuisisi dijabarkan dan dihitung pengaruhnya terhadap saldo laba tanggal akuisisi. Penjabaran tersebut disesuaikan dengan seberapa banyak akun-akun pendapatan dan beban yang ada. Dalam contoh ini, pendapatan dan beban disederhanakan masing-masing menjadi satu akun saja, sehingga pendapatan, beban, dan dividen prakuisisi juga dialokasikan untuk pihak pengendali sebesar 80% dan non-pengendali sebesar 20%. Sementara itu, untuk goodwill serta aset dan liabilitas teridentifikasi diperoleh perhitungan sebagai berikut. Pada saldo 1 April 2015, saldo PT Indo adalah 36 juta, kepentingan non-pengendali 9 juta, mesin 10 juta, goodwill 35 juta. Amortisasinya untuk PT Indo adalah 1.200.000, kepentingan non-pengendali 300.000, akumulasi penyusutan 1.500.000, sehingga saldo pada 31 Desember 2015 untuk PT Indo adalah 34.800, kepentingan non-pengendali 8.700.000, mesin 10 juta, akumulasi penyusutan 1.500.000, dan goodwill 35 juta. Dalam proses konsolidasian, entitas induk mendapatkan laporan keuangan auditan entitas anak untuk periode 1 tahun penuh sejak awal tahun hingga akhir tahun. Sehingga penghasilan dan beban sebelum tanggal akuisisi dalam laporan keuangan tersebut harus dieliminasi dalam kertas kerja konsolidasian. Berdasarkan tabel 8.15 tadi, diperoleh jurnal eliminasi untuk prakuisisi, yaitu pendapatan prakuisisi di debit sebesar 35 juta, beban prakuisisi di kredit sebesar 20 juta, dividen diumumkan prakuisisi di kredit sebesar 10 juta, dan saldo laba di kredit sebesar 5 juta. Ini merupakan jurnal untuk mengeliminasi laba dan dividen PT Anak prakuisisi. Kemudian jurnal eliminasi untuk bagian pasca akuisisi adalah saham biasa di debit sebesar 500 juta, saldo laba di debit 205 juta, bagian laba atas PT Anak di debit 28 juta, dan bagian laba non-pengendali di debit sebesar 7 juta. Kemudian akun-akunnya di kredit adalah dividen diumumkan pasca akuisisi sebesar 20 juta, investasi pada PT Anak 576 juta, dan kepentingan non-pengendali sebesar 144 juta. Ini merupakan jurnal untuk mengeliminasi ekuitas dan investasi PT Anak. Baik, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, terima kasih atas kesempatannya.
Di sini saya akan melanjutkan pemaparan materi yang masih berkaitan dengan jurnal eliminasi. Di mana berdasarkan tabel 8.16 diperoleh jurnal eliminasi untuk goodwill serta aset dan liabilitas teridentifikasi yaitu sebagai berikut. Untuk mesin di debit sebesar 10 juta, goodwill di debit sebesar 35 juta, akumulasi penyusutan di kredit sebesar 1.500.000, investasi pada PT Anak di kredit sebesar 34.800.000, serta kepentingan non pengendali di kredit sebesar 8.700.000. Jurnal ini digunakan untuk mengeliminasi investasi terhadap goodwill serta aset liabilitas teridentifikasi. Yang selanjutnya yaitu jurnal eliminasi untuk goodwill dan amortisasi aset dan liabilitas teridentifikasi, di mana jurnalnya yaitu beban di debit sebesar 1.500.000, investasi pada PT Anak di kredit sebesar 1.200.000, dan kepentingan non pengendali di kredit sebesar 300.000. Ini digunakan untuk mengeliminasi investasi terhadap amortisasi aset dan liabilitas teridentifikasi. Next. Materi yang selanjutnya yaitu kertas kerja konsolidasian. Kertas kerja konsolidasi antara akuisisi awal tahun dan interim pada prinsipnya sama, yaitu informasi keuangan entitas anak yang dimasukkan dalam kertas kerja adalah untuk periode 1 tahun, bukan hanya bagian dari pasca akuisisi. Dengan demikian, bagian pra-akuisisi perlu dilakukan eliminasi, sehingga perbedaan kertas kerja konsolidasi antara akuisisi awal tahun dan interim hanya terletak pada jurnal eliminasi saja. Next. Pada layar terlihat kertas kerja konsolidasian tahun 2015. Tabel ini merupakan kertas kerja konsolidasian atas transaksi pada contoh 8.7 yang sudah dijelaskan sebelumnya. Di mana perlu diperhatikan bahwa nilai investasi pada PT Anak dan bagian laba atas PT Anak dalam laporan keuangan konsolidasian harus bernilai 0. Bagian laba pengendali juga harus sama antara PT Induk dan PT Konsolidasian. Demikian juga dengan nilai ekuitas PT Induk harus sama dengan nilai ekuitas konsolidasian. Next. Materi selanjutnya yaitu isu konsolidasi lainnya. Next. Isu konsolidasi lainnya yang pertama yaitu saham preferen entitas anak. Prosedur konsolidasi mencaratkan seluruh ekuitas entitas anak harus dieliminasi sehingga sama dengan entitas induk. Dalam hal ini, apabila entitas anak memiliki saham preferen yang dimiliki oleh kepentingan non-pengendali dan diklasifikasikan sebagai ekuitas, maka dieliminasi terhadap kepentingan non-pengendali. Hal ini disebabkan karena pemegang saham preferen tidak memiliki hak suara dalam NIPS. Dalam PSAK 65 tahun 2014 juga dinyatakan bahwa jika terdapat saham preferen dalam komponen ekuitas entitas anak, maka entitas induk harus menghitung bagiannya atas laba atau rugi entitas anak setelah penyesuaian untuk dividen atas saham preferen tersebut. Apabila saham preferen tersebut bersifat kumulatif, maka bagian entitas induk atas laba atau rugi entitas anak dihitung setelah penyesuaian untuk dividen atas saham tersebut. Apakah ada atau tidak ada dividen yang telah diumumkan. Next. Yang kedua yaitu dividen saham entitas anak. Perusahaan terkadang mengumumkan dividen dalam bentuk selain kas, salah satunya yaitu seperti dalam bentuk saham yang biasa disebut dengan dividen saham atau saham bonus. Dalam hal ini, jika entitas anak mengumumkan dividen saham, nilai tercatat investasi di entitas induk tidak berubah karena tidak terdapat perubahan substansi ekonomi atas dividen saham tersebut.
Perlu diketahui bahwa dividen saham merupakan kapitalisasi permanen atas saldo laba, karena ketika dividen saham diumumkan oleh entitas anak, maka saldo laba berkurang dan saldo saham biasa meningkat. Namun jumlah ekuitas tidak berubah. Adapun dampak dari dividen saham oleh entitas anak terhadap laporan keuangan konsolidasian terdapat dua dampak. Yang pertama yaitu mengeliminasi seluruh dividen oleh entitas anak, termasuk dividen saham. Dampak yang kedua yaitu mengeliminasi seluruh saham dan tambahan modal di store pada entitas anak, termasuk bagian yang timbul dari dividen saham. Next. Isu konsolidasian lainnya yang ketiga yaitu pajak penghasilan pada laporan keuangan konsolidasian. Dalam PSAK 46, revisi tahun 2013, pajak penghasilan hanya mengatur perlakuan akuntansi atas pajak penghasilan untuk entitas tunggal, yaitu entitas induk mengakui pajak tangguhan untuk semua perbedaan temporer terkait dengan investasi pada entitas anak. Dalam PSAK 40 revisi 2013, juga hanya sedikit menyinggung laporan keuangan konsolidasian. Dengan demikian, aset, liabilitas, beban, dan pendapatan terkait pajak dijumlahkan dari laporan keuangan entitas yang bergabung ke dalam laporan keuangan konsolidasian. Next. Isu konsolidasi lainnya yang selanjutnya yaitu laba per saham konsolidasian. Berdasarkan PSAK 56 revisi tahun 2010, perhitungan laba per saham konsolidasian masih mengacu pada prinsip-prinsip perhitungan LPS untuk entitas tunggal, di mana perhitungan LPS konsolidasian ini dapat dilakukan dengan dua tahap. Tahap yang pertama yaitu pada tingkat entitas anak dan dilanjutkan pada tahap kedua yaitu pada tingkat konsolidasian. Perlu diketahui bahwa apabila terdapat efek berpotensi saham biasa baik pada entitas anak ataupun entitas induk yang memiliki efek dilusi, maka LPS dilusian dihitung pada tingkat entitas anak ataupun konsolidasian, di mana nilai LPS dasar dan dilusian pada entitas anak akan digunakan dalam perhitungan LPS dasar dan dilusian pada tingkat konsolidasian. Next. Isu konsolidasi lainnya yang terakhir yaitu laporan arus kas konsolidasian. Prinsip penyusunan laporan arus kas konsolidasian mengacu pada PSAK 2 revisi tahun 2014, yang mana laporan arus kas konsolidasian ini disusun berdasarkan informasi laporan keuangan konsolidasian. Perlu diketahui bahwa seluruh transaksi arus kas yang terjadi antara entitas yang dikonsolidasi sudah tidak diperhitungkan lagi dalam laporan arus kas konsolidasian. Hal ini karena transaksi terkait arus kas tersebut telah dieliminasi dalam rangka penyusunan laporan arus kas konsolidasian. Next. Baik, sekian pemaparan materi dari saya. Waktu saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, sekian presentasi materi tentang isu seputar konsolidasi. Kami mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan, baik sengaja maupun tidak. Kami tutup presentasi pada hari ini dengan para Santi. Om Santi, 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 Om.